Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ada yang bertanya sama Abah, kalau dulu kata Bimbo ada anak bertanya pada bapaknya. Kalau ini mah ada pemuda, ada kolot bertanya kepada Abah. Ya. Aduh, sebelum dimulai ya jangan lupa subscribe, bantu ya. Gini katanya, Bah, kenapa dalam pengajian itu yang selalu dibahas itu tentang ibu-ibu, ya kebanyakan istri gitu. Ya jelas lah kenapa, karena dalam Al-Quran pun walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kebanyakan isi neraka itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia, yaitu diantaranya adalah istri-istri yang tidak berterima kasih atau bersyukur kepada suaminya itu. Nah itu makanya kebanyakan takut. Karena apa? Takut seorang istri itu yang selalu banyak dibahas dalam pengajian, karena ibu ya, takut untuk melakukan salah satunya dosa yang mereka tidak terasa. Maka jadilah seorang istri-istri yang solehah itu berusaha seperti itu. Kenapa? Karena istri itu kalau istrinya menutup aurat itu, lalu beribadah, sholat, puasa, dan lain sebagainya, maka seorang suami tidak dapat pahala. Tetapi malah sebaliknya, kalau seorang istri dia buka aurat, terus tidak ibadah, tidak sholat, tidak puasa, dan ibadah lainnya, itu seorang suami yang apa? Yang berdosa. Makanya seorang suami itu tanggung jawabnya sebenarnya lebih berat ya. Lebih berat itu menanggung dari dunia sampai akhirat dosanya. Nah itu maka, tapi kalau seorang istri itu makanya seorang istri, ridhonya seorang istri itu udah ada dalam ridhonya seorang ayahnya kalau belum menikah. Tetapi kalau sudah menikah, ridhonya seorang istri itu adalah ridhonya ada di ridhonya pada suaminya gitu. Nah maka kalau seorang suami atau kalau seorang istri ya, kesalahan seorang istri itu adalah kesalahan seorang suami. Kekurangan istri, kekurangan seorang suami. Makanya di sini seorang suami ini khususnya untuk laki-laki ya, untuk pria, untuk pemegat ya, pemegat, pokoknya lah para suami kita harus memahami segala sesuatunya, karena kita yang akan bertanggung jawab. Yang tadi, ketika kesalahan seorang istri adalah kesalahan seorang suami, kekurangan seorang istri adalah kekurangan seorang suami yang tidak bisa membimbing atau memberikan arahan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu tanggung jawab seorang laki-laki. Nah maka di sini kalau seandainya ada seorang istri yang salah itu, dalam tindak apapun itu salah, yang namanya salah ya salah, tetap salah. Tetapi itu tidak wajar, tidak pantas bagi seorang suami untuk memarahi, memaki-maki dan lain sebagainya. Itu tidak perlu. Sebenarnya kita harus menyadari, seorang laki-laki, kita harus menyadari bahwa kekurangan itu kita bersedih ya, karena kita tidak bisa mendidik atau memberikan satu arahan. Apa yang sebenarnya harus dilakukan itu tanggung jawab kita, bukan untuk dimarahi. Ya kayaknya itu nusuk ngamak kamu jangan. Nggak boleh, itu nggak boleh marahi, karena tanggung jawab kita, tanggung jawab seorang suami ya, yang harus memberikan arahan atau memberikan didikan, terutama didikan agama. Nah makanya banyak ibu-ibu yang datang ke pengajian itu memang sih tidak perlu ke pengajian kalau seorang suaminya bisa memberikan pepatah, memberikan ajaran, memberikan didikan tentang agama kepada seorang istrinya, yang sebenarnya tidak perlu juga gitu. Tapi kalau memang tidak perlu ya, contoh sedikit contoh yang paling dekat adalah apa ini mah,
Nah ini contohnya alif gitu, A ini ya. Nah ini A itu memberikan itu pendidikan gitu. Nah yang berdiri itu A gitu. Mungkin kalau istri bertanya, kalau yang tidur ya molor gitu ya. Itulah didikan yang paling dekat itu ya. Nah, dan kepada buat para istri juga ya harus mengerti, harus tahu hak dan kewajiban, terutama seorang laki-laki ya. Jadi jangan sampai ada yang terjerumus ataupun terperosok karena terlanjur ingin jadi seorang istri solehah, sehingga di bagaimanapun dia tidak bergerak, tidak bisa apa-apa. Nah itu jangan terjadi seperti itu ya, karena menurut yang awam atau yang belum tahu tentang hukum itu, sehingga bagaimana caranya untuk menjadi seorang istri yang solehah, untuk mendapatkan surganya Allah. Apakah sampai seperti itukah untuk mendapatkan surganya Allah? Sehingga dengan tertekan atau tersiksanya di dunia ini untuk mencapai seperti itu. Kita tahu kan berdoa, ya, memang ada yang senang di dunia tetapi di akhirat celaka. Ada yang celaka di dunia tapi selamat di akhirat. Nah, kita kan selalu berdoa Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, itu ya. Nah, maka seorang istri juga harus tahu, dan seorang suami juga harus memberikan apa? Memberikan yang 5. Harus tahu dengan 5 kriteria ini. Ini buat laki-laki ya, buat laki, tapi harus diketahui oleh seorang istri juga. Nah, yang pertama, memberi makan kepada seorang istri. Nah, memberi makan, ya semua pasti bisa memberi makan. Iya, ada yang tidak bisa memberi makan, ada. Nah, kenapa? Karena memang ada yang apa ya, kalau di sunat ngedul. Ayah yang digawe, ada yang ingin bekerja tapi nggak ada pekerjaan, tapi niatnya ada. Ada juga pekerjaan banyak. Kalau kita kaji, pekerjaan itu sebenarnya tidak pernah nggak ada ya. Kerjaan nggak ada sebenarnya. Kalau orang-orang bilang nganggur atau apa, yang sebenarnya nggak ada kalau pekerjaan itu. Ya minimal lah kalau di sini datang ke kampung-kampung ke rumah-rumah, barangkali ada yang mau membuang sampah, kita ambil atau dibuang gitu kan. Nah itu seperti itu. Yang memberi makan, kalau yang ada itu sering terjadi ya, seorang suami seperti ini. Contoh seorang ibu, ini kisah nyata yang banyak dialami oleh seorang ibu-ibu dengan anaknya. Sudah masak dengan begitu semangatnya gitu ya. Lihat tuh ada suara motor juga di sini ya, karena memang tempatnya seperti ini. Nah, dia bangga semangat dengan memasak untuk menyediakan dan mempersiapkan seorang suami ya, menyambut seorang suami, masak dengan enak lah, dengan seadanya. Tapi istri soleha itu istri toweksa ya, pandai itu masak. Nah setelah masak, dia dengan semampunya untuk membahagiakan seorang suami, dengan harapan bangga kita bisa makan bersama-sama. Masaklah, sudah beres. Lalu anaknya merengek, nangis. "Ma, aku lapar." "Ma, aku lapar." Apa kata ibunya? "Nanti ya nak, sebentar ya, tunggu bapak, kita sama-sama makan." Nah, setelah itu anaknya nangis lagi. "Ma, aku lapar, aku ingin makan." "Nanti ya nak, tunggu ayah sebentar lagi, pulang." Nah, pulanglah seorang suaminya. Kelihatan dari depan rumah. Lalu si ibunya, "Tuh dek, papa udah datang, ayah udah datang, yuk kita makan sama-sama ya." Nah ayah sudah datang. Nah masuk ke rumah lah, nah seorang istrinya, "Pak, yuk kita makan." Nah apa yang dia jawab, apa yang dia katakan? "Ya silakan, udah makan aja duluan, makan aja silakan," gitu ya. "Loh bapak kenapa?" "Aku udah di luar, atau aku udah di orang tua, atau udah." Nah ini banyak terjadi seperti itu. Ini jangan terjadi seperti itu. Betapa sakitnya seorang istri ya, seorang istri dengan susah payah masak dengan semangat, tetapi kenyataannya seorang suami itu tidak memberikan
didikan yang baik gitu. Makan di luar lah. Coba kalau kita makan bersama-sama, uang berapa? Memang silahkan bagi yang banyak uang itu kan, makan di luar dengan harga yang mahal dengan enak gitu. Tapi kalau yang berperhitungan ataupun memikirkan keluarga, itu uang sekian, umpamanya 50.000 bisa sendiri. Tapi kalau 50.000 bawa ke keluarga, bawa ke rumah, itu jadi berapa orang? Nah itu kita harus seperti ke sana. Ya silalah, masalah itu tidak apa-apa. Tetapi ini hargai seorang istri yang sudah masak ya, dengan begitu capek, dengan itu semangat, nyatanya datang dia bilang seenaknya, silakan aja makan duluan. Saya sudah kok. Nah, ini kurang ajar. Ya kalau ada mungkin kalau sekarang udah nggak ada ya. Udah nggak ada. Kenapa? Dulu di Abah juga ada tapi udah meninggal. Ada yang seperti itu ya. Nah itu memberi makan. Jadi kalau kita makan, istri pun harus makan. Tuh. Jadi jangan senang-senang sendiri ya. Kalau istri senang ya suami harus senang. Tapi kalau suami yang senang ya senang-senang sendiri. Kita rapih, gitu kan? Atau seorang istri rapih, berpakaian rapih. Nah, itu kan suami pasti akan senang, itu bahagia. Nah, tetapi kalau kita seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki berdandan atau berdengar rapih, sedangkan istrinya tidak, ini apa namanya ya? Itu akan menimbulkan curiga. Gitu. Itu satu makan. Yang kedua pakaian, ini sepakaian itu tadi ya. Nah, pakaian itu di dalam keterangan apa yang tahui adalah 3 bulan sekali. Kenapa harus 3 bulan sekali? Karena barang yang ada yang dibeli ataupun jangan sampai ditumpuk di lemari, harusnya disodakohkan, diberikan kepada ibu-ibu juga yang berpengajian. Kita pakai karena ke masjid itu, ke madrasah, pakailah yang terbaik, yang dianggap bagus oleh kita, bukan yang mahal, tapi yang cocok ya, yang cocok, pantas gitu kan. Seperti jodoh ya, bukan cepat tapi tepat. Nah itu di dalam pakaian juga seperti itu ya. Beri pakaian, kalau kita makan ya istri harus makan, beri pakaian itu. Nah yang ketiga adalah memberikan perlindungan. Perlindungan itu apa? Ya rumah lah ya. Ngiuhan, terbaik kalau belum bisa memberikan rumah, bikin rumah atau kontrakan juga banyak. Yang penting kita dilindungi. Nah itu. Terus yang keempatnya memberikan pendidikan. Ya. Pendidikan apa? Pendidikan agama. Justru di sinilah perlunya pendidikan agama. Nah, kalau kita bisa tadi apa yang dikatakan Abah di atas ya. Kalau kita bisa memberikan pendidikan itu nggak perlu pengajian. Tapi kalau kita tidak bisa, tidak mampu memberikan ajaran agama, ya, nah itulah berikan izin untuk ikut ke pengajian karena memang mereka nyaman kok ya. Itu udah nggak perlu ditanya lagi karena mereka akan merasa tenang, merasakan ini. Kenapa? Untuk menjaga dibahas karena dengan seorang istri, takutnya seorang istri yang suka menggosip ya, suka duduk di depan rumah orang atau apa, gibah. Nah itu yang takutkan itu suaminya yang berdosa. Ingat itu ya. Ingat kalau seorang istri ya gibah atau menceritakan seseorang dengan rekan-rekannya, dengan tetangga atau lain sebagainya, mungkin istri suaminya juga akan terbawa dosa. Itu makanya kebanyakan istri yang di pengajian. Nah, yang kelima adalah perhatian. Ya, perhatian itu contoh kita ini jalan ya, ini jalan. Nah ini kita, ini seorang istri misalkan ya, ini jalan ya, ini kita, ini seorang istri. Nah jadi kita damping minimal itu dari perhatian di sini. Jadi jangan sampai istri di sini kita nanti kan tersenggol. Itu sedikit dari perhatian itu ya, perhatian terhadap seorang istri. Nah kalau ada 5 perkara ini, kalau ada 5 semua ini, maka istri harus taat. Harus taat. Pada suami itu harus taat. Nah, kalau dari 5 ini tidak ada, maka jangan salahkan seorang istri. Jangan salahkan seorang istri. Ya,
atau melawan atau apalah, melanggar dalam hukum, dalam segalanya, itu jangan salah kasih, karena kita tidak mempunyai. Dan istri pun harus tahu kalau memang suami kita mendapatkan 5 perkara tadi, 5 hal tadi, 5 masalah tadi, maka wajib untuk taat. Tetapi kalau tidak ada, nah itu bisa kita protes ya, dengan memperbaiki hal seperti itu. Ini yang harus kita kaji buat semuanya, baik untuk laki-laki dan untuk perempuan, karena kita selalu berdoa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ada benar. Itu yang bisa Abah sampaikan. Kalau memang 5 perkara itu bagus kita taati, seorang istri ya harus taat. Tetapi kalau istri melanggar, kalau itu kita tanya dulu, apa kita sudah memenuhi 5 perkara atau belum? Itu yang bisa Abah sampaikan ya, atas pertanyaan kenapa pengajian yang selalu dibahas adalah seorang istri. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa ya dibantu subscribe, like, comment, and share, dan komen di kolom komentar silahkan kalau mau bahas apa, atau ini sampai kita nyantai aja. Demikian yang bisa Abah sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.